Setiap pagi, jutaan orang lansia mengonsumsi vitamin harian mereka, meyakini bahwa mereka sedang mendukung kesehatan, meningkatkan energi, dan melindungi jantung mereka. Namun, bagaimana jika beberapa pil tersebut diam-diam mencuri kekuatan Anda? Mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi ini adalah kenyataan bagi banyak orang dewasa yang lebih tua. Jika Anda merasakan kaki Anda semakin lemah, jika bangkit dari kursi menjadi lebih sulit, atau jika tangga terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya, mungkin ini bukan hanya akibat penuaan. Bisa jadi itu adalah vitamin yang Anda konsumsi setiap hari. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 3 vitamin umum yang dapat secara diam-diam merusak kekuatan otot Anda dan, yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda dan tetap kuat, stabil, dan percaya diri seiring bertambahnya usia. Jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan video-video kami. Apakah Anda baru-baru ini merasa kesulitan untuk berdiri dari kursi, merasa lebih lelah setelah berjalan jarak pendek, atau bahkan ragu untuk menaiki tangga? Tanda-tanda halus ini mungkin lebih dari sekadar efek alami penuaan. Mereka bisa terkait dengan faktor tersembunyi dalam rutinitas harian Anda, pilihan suplemen Anda. Ada anggapan umum bahwa seiring bertambahnya usia, kita hanya akan kehilangan kekuatan. Tetapi bagaimana jika penyebabnya adalah sesuatu yang Anda konsumsi setiap hari tanpa Anda sadari? Kekuatan kaki jauh lebih dari sekadar ukuran seberapa banyak beban yang bisa Anda angkat, atau sejauh mana Anda bisa berjalan. Kekuatan kaki memainkan peran penting dalam kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan, terutama saat Anda bertambah tua. Kaki yang kuat bukan hanya soal kemampuan untuk bergerak. Mereka sangat penting untuk menjaga kemandirian Anda, mencegah jatuh, dan memastikan Anda dapat terus melakukan hal-hal yang Anda sukai. Apakah itu berjalan-jalan dengan anjing, berkebun, atau hanya bangkit dari kursi tanpa kesulitan. Ketika kekuatan kaki mulai menurun, bahkan tugas-tugas sederhana bisa menjadi semakin sulit dan membuat frustrasi. Apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa beberapa vitamin, yang sering dianggap tidak berbahaya atau bahkan bermanfaat, bisa berkontribusi pada kelemahan otot dan penurunan kekuatan kaki. Vitamin-vitamin umum ini bisa diam-diam merusak energi dan mobilitas Anda, membuat Anda merasa kurang stabil dan percaya diri. Namun kabar baiknya adalah, dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa mengatasi efek-efek ini. Dalam video ini, kami tidak hanya akan mengidentifikasi 3 vitamin paling umum yang mungkin diam-diam mencuri kekuatan Anda, tetapi kami juga akan menawarkan solusi praktis dan alternatif yang lebih sehat untuk membantu Anda mendapatkan kembali vitalitas Anda. Kami akan menunjukkan bagaimana cara tetap kuat, stabil, dan mandiri seiring bertambahnya usia, memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke kehidupan aktif dan memuaskan yang Anda layak dapatkan. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana Anda bisa melindungi dan menjaga kekuatan kaki Anda. 1. Vitamin E. Pemicu kelemahan otot. Yang diam-diam vitamin E adalah nutrisi yang banyak dikenal orang, sering dipuji sebagai suplemen ajaib karena manfaatnya bagi kesehatan jantung, perlindungan kulit, dan sifat anti penuaan. Vitamin ini sering ditemukan dalam multivitamin, suplemen tunggal, dan bahkan produk anti penuaan, dengan banyak orang lansia mengonsumsinya setiap hari untuk meningkatkan kesehatan mereka. Namun, ada bahaya tersembunyi yang banyak orang tidak ketahui. Konsumsi vitamin E yang berlebihan, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, bisa menyebabkan kerusakan. Berbeda dengan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C, yang akan dikeluarkan oleh tubuh jika tidak dibutuhkan, vitamin E larut dalam lemak. Ini berarti bahwa vitamin E disimpan dalam jaringan lemak tubuh dan hati, bukan dikeluarkan. Jika Anda mengonsumsi dosis tinggi vitamin E tanpa menyadarinya, nutrisi ini bisa terakumulasi seiring waktu dan mencapai tingkat beracun. Hal ini bisa menjadi masalah karena vitamin E, jika dikonsumsi secara berlebihan, bisa mengganggu fungsi neuromuskular, hubungan antara otot dan saraf Anda. Bagi orang lansia yang sudah mengalami kehilangan otot akibat penuaan, gangguan ini bisa memperburuk masalah. Anda mungkin tidak merasakan gejalanya pada awalnya. Gejala halus seperti kesulitan berdiri dari kursi atau merasa tidak stabil saat berjalan mungkin tampak seperti penuaan alami. Namun, bisa jadi ini disebabkan oleh vitamin E yang mengganggu fungsi otot Anda. Kelelahan yang meningkat, terutama di kaki dan pinggul, adalah tanda lain yang perlu diwaspadai. Vitamin E juga bisa mengencerkan darah, yang menjadi berbahaya jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, karena hal ini bisa menyebabkan memar yang meningkat, pendarahan internal, dan peningkatan risiko komplikasi jika Anda jatuh. Lalu,
Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghindari risiko ini? Meskipun vitamin E penting untuk kesehatan, Anda tidak perlu mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Cobalah untuk mendapatkan vitamin E dari sumber makanan alami seperti biji bunga matahari, almond, bayam, dan alpukat. Makanan-makanan ini menyediakan nutrisi yang diperlukan tanpa risiko kelebihan dosis. Selalu periksa dengan dokter Anda, terutama jika Anda telah mengonsumsi suplemen vitamin E dosis tinggi selama bertahun-tahun. Perhatikan berapa banyak vitamin E yang Anda konsumsi, karena ini bisa tersembunyi dalam suplemen lain, seperti multivitamin atau produk perawatan kulit. Kesimpulannya, vitamin E tidak berbahaya dalam jumlah yang wajar, tetapi konsumsi berlebihan dapat secara diam-diam melemahkan otot Anda, memengaruhi keseimbangan dan mobilitas Anda. Pilihlah sumber makanan dan berkonsultasilah dengan dokter Anda untuk memastikan Anda mendapatkan jumlah yang tepat. Kaki Anda dan kesehatan Anda secara keseluruhan akan berterima kasih. 2. Vitamin A. Penyebab kerusakan tulang dan otot. Vitamin A sering dipuji karena manfaat kesehatannya yang banyak, mulai dari mendukung penglihatan, meningkatkan kesehatan kulit, hingga memperkuat fungsi imun. Ini adalah bahan umum dalam multivitamin, makanan yang diperkaya, dan bahkan ramuan tradisional seperti minyak hati cot. Semua kualitas ini membuatnya tampak seperti tambahan yang baik untuk regimen kesehatan Anda, bukan? Namun, seperti banyak nutrisi lainnya, terlalu banyak dari hal baik bisa berbahaya, dan vitamin A bukan pengecualian. Berbeda dengan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C, vitamin A larut dalam lemak. Ini berarti bahwa vitamin A disimpan dalam lemak tubuh dan hati, yang membuatnya lebih sulit untuk dibuang tubuh dalam jumlah berlebihan. Seiring bertambahnya usia, hati dan otot kita menjadi kurang efisien dalam memproses nutrisi, dan tulang kita secara alami kehilangan kepadatan. Penurunan efisiensi ini berarti bahwa margin kesalahan jauh lebih kecil ketika datang ke asupan vitamin. Konsumsi vitamin A berlebihan dapat menggeser keseimbangan ke arah yang salah dan berpotensi menyebabkan kerusakan. Salah satu risiko paling mengkhawatirkan dari terlalu banyak vitamin A adalah percepatan kehilangan kepadatan tulang, terutama di pinggul dan kaki. Ini adalah tulang yang membantu kita tetap seimbang dan bergerak. Jadi bahkan penurunan kecil dalam kepadatan tulang dapat menyebabkan risiko patah tulang yang signifikan. Konsekuensinya bisa mengubah hidup. Apa yang dimulai sebagai jatuh sederhana bisa mengakibatkan masalah mobilitas jangka panjang. Selain tulang, kelebihan vitamin A juga bisa melemahkan otot Anda, terutama di pinggul dan paha, membuat aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau berdiri menjadi lebih menyakitkan. Banyak lansia mengalami nyeri otot ini, yang sering disalahartikan hanya sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, ini bisa jadi akibat dari keracunan vitamin A. Jadi, berapa banyak yang terlalu banyak? Dengan berbagai sumber vitamin A dalam diet Anda, termasuk minyak hati cot, multivitamin, dan sereal yang diperkaya, mudah untuk melebihi asupan harian yang disarankan. Untuk tetap aman, pertimbangkan untuk beralih ke beta-karoten, yang ditemukan dalam sayuran berwarna seperti wortel, ubi jalar, dan bayam. Berbeda dengan retinol, bentuk aktif vitamin A yang ditemukan dalam suplemen, beta-karoten tidak menumpuk hingga tingkat berbahaya. Tubuh Anda hanya mengubahnya menjadi vitamin A ketika dibutuhkan, menjadikannya pilihan yang lebih aman untuk lansia. Jika Anda khawatir tentang kadar vitamin A Anda, mintalah dokter Anda untuk tes darah guna memastikan Anda berada dalam rentang yang aman. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, harap beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Vitamin B6. Perusak saraf. Vitamin B6 sering dipasarkan sebagai suplemen yang meningkatkan energi dan meningkatkan fungsi otak. Ini sering ditemukan dalam multivitamin, campuran energi, pil penunjang memori, dan suplemen peningkat suasana hati. Banyak orang mengonsumsinya secara teratur, mempercayai bahwa itu akan mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Berbeda dengan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A dan E, yang dapat menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan keracunan, vitamin B6 larut dalam air, yang membuat kebanyakan orang percaya bahwa kelebihan vitamin ini aman dibuang melalui urin. Namun, ini tidak selalu terjadi. Vitamin B6 masih dapat menumpuk hingga tingkat toksik, terutama jika dikonsumsi melalui beberapa suplemen. Bahaya sebenarnya terletak pada kerusakan jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh keracunan vitamin B6 pada saraf Anda, terutama yang ada di kaki dan tangan. Kondisi ini, yang dikenal sebagai neuropati perifer,
Sering dimulai dengan halus. Anda mungkin pertama kali merasakan sensasi kesemutan di jari kaki atau perasaan mati rasa yang datang dan pergi. Seiring waktu, sensasi ini dapat menyebar, dan Anda mungkin merasa kaki Anda sering tidur. Atau Anda bisa mengalami sensasi kaki mati, di mana rasanya seperti kaki Anda tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Jika ini dibiarkan begitu saja, kerusakan pada saraf dapat menjadi permanen, yang mengarah pada mati rasa kronis, koordinasi yang buruk, dan bahkan kehilangan keseimbangan. Bagi banyak orang, gejalanya disalahartikan sebagai bagian alami dari penuaan atau masalah kesehatan yang lebih serius. Tetapi kenyataannya, itu bisa menjadi akibat dari suplemen yang telah mereka konsumsi untuk tetap sehat. Batas aman untuk konsumsi vitamin B6 adalah 100 mg per hari, tetapi banyak suplemen yang dijual bebas melebihi batas ini. Sebuah multivitamin biasa dapat mengandung 20 hingga 40 mg B6. Sebuah suplemen energi bisa menambahkan 50 mg, dan suplemen penunjang memori bisa mengandung 30 mg lagi. Ini dengan mudah dapat mendorong asupan harian Anda jauh melampaui batas yang disarankan. Untuk menghindari keracunan, sangat penting untuk meninjau semua suplemen yang Anda konsumsi dan memeriksa labelnya. Pertimbangkan untuk beralih ke sumber makanan alami vitamin B6, seperti pisang, alpukat, kentang, kalkun, dan kacang chickpea, yang menyediakan jumlah vitamin yang tepat tanpa membahayakan saraf Anda. Jika Anda mengalami mati rasa, kesemutan, atau sensasi aneh di kaki atau tangan Anda, berkonsultasilah dengan dokter. Tes darah dapat membantu memeriksa kadar vitamin B6 Anda dan mencegah kerusakan saraf lebih lanjut. Terima kasih banyak telah bergabung. Kami telah membahas banyak informasi penting hari ini tentang vitamin yang mungkin diam-diam mempengaruhi kesehatan Anda dengan cara yang tidak Anda duga. Dari vitamin A yang mempengaruhi tulang Anda hingga vitamin B6 yang menyebabkan kerusakan saraf, sangat penting untuk memahami bagaimana nutrisi ini dapat memengaruhi tubuh kita seiring bertambahnya usia. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Mungkin ini saatnya untuk memikirkan kembali suplemen yang Anda konsumsi. Atau mungkin Anda telah menemukan alternatif yang lebih aman untuk beberapa vitamin umum. Apapun itu, kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari hari ini yang akan Anda bawa ke dalam praktik dalam hidup Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, beri video ini like, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Dan ingat untuk berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten yang bermanfaat seperti ini, yang bertujuan membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih terinformasi.